Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video modul 3 kali ini, di mana di video kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan wiring sederhana dengan Arduino dan juga dua servo motor. Kita juga akan menggunakan simulator Walkwie untuk mencoba codingnya. Pertama-tama kita akan membuat rangkaian sederhana menggunakan Arduino dan dua servo motor. Di sini kita menggunakan Walkwie sebagai simulator online gratis yang mempermudahkan kita untuk mencoba proyek nantinya tanpa perangkat fisik. Nah, di sini kita dapat memilih board Arduino Uno yang akan nantinya kita gunakan di pembelajaran nantinya. Kemudian di sini terdapat beberapa project yang dapat kita gunakan untuk belajar. Kemudian lanjut di sini kita akan langsung memilih board Arduino. Nah, di sini ada beberapa board lainnya yang dapat kita gunakan. Di sini kita langsung pilih untuk Arduino Uno. Berikut merupakan tampilan awal. Nah, di sini kita akan langsung full screen terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa pin yang nantinya akan digunakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pin yang nantinya digunakan untuk melakukan wiring pada Arduino dengan dua servo motor. Di sini ada pin input-output reference, di mana di sini pin ini berfungsi untuk mengatur tegangan referensi eksternal yang digunakan untuk mengkonversi analog ke digital. Biasanya untuk tegangannya itu berkisaran antara 0 sampai 5 volt. Kemudian di sini ada pin reset, di mana dari pin reset merupakan pin yang digunakan untuk mereset program yang sudah ditransferkan ke dalam board Arduino. Di sini juga terdapat tombol yang digunakan untuk mereset program tersebut. Selanjutnya, di pin power ini terdapat pin 3,3 volt dan juga 5 volt. Pin ini dikenal sebagai pin positif yang berguna untuk menyediakan tegangan yang kemudian disuplai ke komponen lainnya. Nah, untuk nantinya kita akan menggunakan 5 volt. Nah, untuk 3 volt sendiri biasanya digunakan untuk modul WiFi ESP8266 dan juga sensor GPS. Nah, di sini terdapat dua pin ground yang nantinya pin ground merupakan pin yang digunakan untuk akhir dari setiap arus. Istilahnya untuk pin ground ini adalah pin negatif. Kemudian di sini dilanjut dengan pin fin atau voltage in yang biasanya digunakan untuk supply tegangan jika tidak menggunakan power USB atau power jack seperti itu. Kemudian di sini dilanjut dengan pin analog yang dimana di sini terdapat 6 pin. Untuk pin analog sendiri di sini digunakan untuk membaca sinyal dari berbagai pin analog seperti sensor jarak, suhu yang dibaca dengan nilai digital. Kemudian dilanjut di sini ada pin input output yang nantinya digunakan untuk pin sinyal untuk servo motor yang akan digunakan. Untuk pin digital ini merupakan terminal input atau output yang dapat digunakan untuk membaca ataupun mengontrol sinyal digital. Di sini terdapat 14 pin yang dimana dari eh, 0 atau RX atau receive dan juga pin 1 atau TX atau transmit digunakan untuk komunikasi serial dengan perangkat lain maupun dengan komputer jika menggunakan USB. Untuk pin input dan output sendiri biasanya untuk output biasanya digunakan untuk mengirim sinyal ke perangkat eksternal seperti lampu, LED, relay, ataupun servo, sedangkan untuk input biasanya disambungkan ke perangkat eksternal seperti tombol, sensor, ataupun saklar. Nah, di sini terdapat pembeda di antara pin digital output input lainnya, di mana di sini terdapat garis bergelombang yang menandakan untuk pin digital PWM atau pulse width modulation, di mana dari pin PWM ini dapat digunakan untuk mengatur besar atau derajat untuk menggerakkan servo nantinya. Mungkin kita lanjut dengan melakukan wiring. Yang pertama kita akan membutuhkan yang eh, komponen yang bernama servo. Kita dapat cari di sini servo.
Di sini kita akan membutuhkan dua servo. Servo ini bisa dirotasi dengan menekan huruf R. Kemudian kita akan butuh satu lagi. Kita bisa mengcopy kemudian mempastenya dengan Ctrl C dan Ctrl V, atau juga bisa manual, kita Charlie seperti ini. Jika menghapus bisa klik delete atau backspace. Kemudian dilanjut dengan wiring. Di sini kita akan merotasi kedua servo tersebut agar terlihat lebih rapi. Di sini di awal kita akan melakukan uh, menghubungkan antara ground dari servo ke ground terhadap Arduino. Di sini groundnya ada dua. Eh, Kenapa ada dua? Karena dari perangkat perangkat eksternal, contohnya ada servo, modul, dan juga aktuator itu perlu juga disambungkan ke dalam ground. Dengan menyediakan ground lebih banyak atau lebih dari satu pin, lebih mempermudah penggunaan beberapa perangkat komponen secara bersamaan tanpa melakukan jumper terhadap kabel tersebut. Sambungan ke sini, kemudian dilanjut dengan servo, di mana akan kita hubungkan ke dalam 5 volt kepada board Arduino. Kemudian juga sama untuk servo yang selanjutnya, kita akan hubungkan ke dalam 5 volt. Dilanjut dengan pin PWM. Nah, di sini untuk kelebihan dari Walkfree tersebut ini kita dapat tahu akan menghubungkan ke pin sebelah mana. Nah, di sini kita akan merubah warna dari kabel-kabelnya untuk memudahkan. Ini di sini kita akan memilih warna kuning, atau kita bisa langsung di sini kita klik atau pencet warna angka 4. Kemudian untuk ini kita pilih angka 2 ya, untuk warna merah, dan ini juga sama untuk membedakan. Nah, untuk warna hitam akan dilambangkan negatif atau nantinya dihubungkan ke ground, kemudian untuk warna merah dilambangkan positif yang nantinya akan dihubungkan ke dalam 5 volt, dan warna kuning akan disambungkan ke dalam pin PWM. Setelah melakukan wiring, saatnya kita akan melakukan coding yang digunakan untuk menggerakkan kedua servo. Di sini kita dapat exit full screen. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk codingannya akan selalu muncul void setup dan juga void loop, di mana dari void setup ini biasanya digunakan
untuk menjalankan satu kali saat Arduino dijalankan atau digunakan untuk inisialisasi perangkat keras seperti menetapkan mode pin. Dan sedangkan untuk white loop sendiri digunakan untuk menjalankan terus-menerus setelah void setup ini digunakan. Biasanya digunakan sebagai kontrol perangkat. Nah, untuk pertama-tama kita akan melakukan uh, penambahan library terlebih dahulu, di mana kita dapat menuliskan include spasi. Ini kita servo seperti ini, atau kita bisa akan tambahkan di sini servo. Kemudian setelah dilanjut melakukan penambahan library, kita di sini akan melanjut membuat objek dari servo. Ketika library-nya sudah dipanggil, maka kita akan membuat objek servo. Kita akan menulis servo M1, kemudian titik koma. Untuk akhir dari coding, kita akan menggunakan titik koma. Kemudian di sini juga ada, karena di sini terdapat dua servo, maka di sini kita akan menambahkan servo satu lagi. Untuk M1 dan M2 ini merupakan nama dari servonya. Kalian bisa mencoba untuk mengganti namanya menjadi servo A ataupun servo B ataupun nama-nama lainnya. Di sini kita akan mencoba dengan nama servo A dan servo B. Untuk dua baris ini digunakan untuk mendeklarasikan dari nama servo. Kemudian lanjut untuk void setup, di sini kita akan digunakan untuk menghubungkan objek servo ke pin digital yang kita sudah sambungkan pada wiring. Di sini kita akan menuliskan servo 1 yang sudah kita tulis, M1 titik attach buka kurung. Nah, di sini servo 1 di sini kita telah menghubungkan pin PWM-nya dengan pin PWM 3. Di sini kita akan tulis 3. Jangan lupa titik koma. Kemudian M2 attach kurung 5. Setelah menghubungkan objek servo ke pin digital, maka selanjutnya akan lanjut kepada void loop yang nantinya digunakan untuk mengontrol program agar berjalan terus-menerus. Di sini kita akan menggunakan for in pause sama dengan 0 titik koma pause kurang dari atau sama dengan 90 pause lebih sama dengan 1. Kemudian di sini kita tulis M1 titik write pause titik koma. Kemudian di sini kita akan menambahkan delay untuk memudahkan kita untuk membedakan gerakan dari setiap servo. Nah, untuk codingan ini digunakan merubah posisi servo dari 0 derajat sampai ke 90. Nah, di sini kita dapat baca ketika dari servo derajatnya
masih di bawah 90, maka dari servo derajatnya akan bertambah 1. Jangan lupa ditambahkan titik koma dan selesai. Selanjutnya yaitu for buka kurung in pause sama dengan 0 titik koma pause. Di sini akan kita balik lebih dari 90, lebih dari atau sama dengan 90 titik koma min sama dengan 1, dan di sini kita tambahkan kurung perawal M1 dot right buka kurung pause titik koma kita tambahkan delay sebanyak 10 di sini 10 milisecond atau 0,01 detik. Berikut merupakan codingan atau program yang digunakan untuk menggerakkan servo 1. Di sini kita akan melakukan uh, atau menggerakkan 2 servo di mana dari codingan yang sama kita dapat mengcopy dari codingan dari servo yang pertama, dan kita dapat menggantinya. Maaf, di sini ada tertinggal. Di sini kita tambahkan pause. Jadi kurang lebih scriptnya seperti ini. Kita dapat menambahkannya. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi dari wiring dan juga dari codingan apakah dari program tersebut bisa berjalan secara sempurna. Ini ada compiling project. Di sini berguna untuk menentukan apakah ada error atau tidak. Nah, di sini terdapat error. Nah, di sini terdapat beberapa kesalahan, yaitu ada kurangnya penambahan titik koma terdapat pada script titik koma. Di sini kita akan mencoba mensimulasikannya lagi. Ini terdapat beberapa error, yaitu tidak ada titik 2. Berikut merupakan hasil setelah melakukan wiring dan juga pengkodingan untuk menggunakan kedua servo dengan Arduino. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kurangnya informasi dalam video ini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.